Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, dengan materi substansi dakwah dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Mari kita perhatikan ke layar Syait. Umar bin Khattab adalah salah satu figur sentral dalam sejarah Islam, yang perannya sangat penting dalam menyebarkan dakwah Islam. Dia dikenal sebagai pemimpin tegas dan bijaksana yang membawa perubahan signifikan pada masyarakat Muslim awal. Presentasi ini bertujuan untuk menggali substansi dakwah yang dibawakan oleh Umar serta strategi dakwah yang ia terapkan selama masa kepemimpinannya, agar kita bisa memahami warisan dakwahnya yang relevan hingga kini. Biografi singkat Umar bin Khattab, lahir dan keluarga. Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab diberi julukan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Jasa dan pengaruh yang diberikan Umar bin Khattab terhadap penyebaran Islam sangat besar. Untuk mengetahui lebih dalam simak biografi Umar bin Khattab berikut ini. Umar bin Al-Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat, bahkan ia menjadi juara gula di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Perjalanan sebelum masuk Islam. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab yang saat itu masih menyembah berhala serta menjaga adat istiadat mereka. Bahkan pada saat itu putrinya dikubur hidup-hidup demi menjaga kehormatan. Umar. Sebelum memeluk Islam beliau dikenal sebagai peminum berat, namun setelah menjadi muslim beliau tidak lagi menyentuh alkohol sama sekali. Meskipun saat itu belum diturunkan larangan meminum khimar secara tegas. Penerimaan Islam. Pada masa itu, ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadap Nabi. Umar juga termasuk orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad. Pada puncak kebenciannya terhadap Nabi Muhammad, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi. Namun dalam perjalanannya, Umar bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi yang bernama Nu'aim bin Abdullah dan memberikan kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam. Karena kabar tersebut, Umar menjadi terkejut dan kembali ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Dalam riwayatnya, Umar menjumpai saudarinya yang sedang membaca Al-Quran Surat Toha ayat 18. Umar menjadi semakin marah dan memukul saudarinya. Namun Umar merasa iba ketika melihat saudarinya berdarah akibat pukulannya. Beliau kemudian meminta agar ia melihat bacaan tersebut. Beliau menjadi sanak terguncang oleh isi Al-Quran, dan beberapa waktu setelah kejadian tersebut Umar menyatakan memeluk agama Islam. Keputusan tersebut membuat hampir seisi Mekah terkejut karena seorang yang terkenal memiliki watak yang keras dan paling banyak menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya. Akibatnya, Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan ia tidak lagi dihormati oleh para petinggi Quraisy. Gelar dan kepemimpinan. Pada masa Abu Bakar menjadi seorang khalifah, Umar bin Khattab menjadi salah satu penasehat kepalanya. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari Kekaisaran Romawi, Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Umar memerintahkan agar diselenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638, Umar memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Umar bin Khattab dikenal memiliki kehidupan yang sederhana. Beliau tidak mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. Beliau tetap hidup sangat sederhana. Sekitar tahun ke-17 Hijriah yang merupakan tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa Hijriah. Dan pada akhir kepemimpinannya, Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lukluk,
Fairuz, yang merupakan seorang Buddha yang fanatik pada saat Umar akan memimpin sholat subuh. Diketahui Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam Fairuz terhadap Umar bin Khattab. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu, 25 Zulhijjah 23H644 M. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Substansi dakwah Umar bin Khattab. 1. Tauhid, penegasan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi inti dakwah Umar, memperkuat keimanan umat. 2. Keadilan, Umar menegakkan prinsip keadilan dalam pemerintahan, memastikan hak setiap orang dihormati. 3. Kesederhanaan, sikap hidup sederhana dari Umar memberi contoh bagi masyarakat dan pemimpin lainnya. 4. Persamaan, menekankan bahwa semua muslim setara di hadapan Allah, tanpa membeda-bedakan status sosial. Prinsip-prinsip utama dakwah Umar, menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah. Umar selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan pembelajaran dari Rasulullah. Konsisten dalam perkataan dan perbuatan, integritasnya sebagai pemimpin tercermin dari keserasian kata dan perbuatan. Tegas terhadap kemungkaran, Umar tidak ragu menegakkan hukum dan mengatasi kesalahan demi kebaikan umat. Mengutamakan kepentingan umat, setiap kebijakan dan langkahnya diarahkan untuk kesejahteraan umat muslim. Strategi dakwah Umar bin Khattab, keteladanan. Umar memberikan contoh yang baik lewat perilaku dan sikapnya sebagai pemimpin. Musyawarah. Pengambilan keputusan dilakukan dengan konsultasi kepada para sahabat dan ahli. Penegakan hukum. Implementasi hukum Islam secara serius untuk menjaga ketertiban dan moralitas umat. Pendidikan. Mendorong pemahaman Al-Quran dan ilmu agama bagi semua lapisan masyarakat. Umar bin Khattab juga melakukan beberapa strategi kepemimpinannya dengan beberapa hal berikut. A. Mengatur administrasi negara. Dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia, Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi, Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. B. Mengeluarkan undang-undang. Pada masa Umar mulai ditertibkannya undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual, beli dan mengatur kebersihan jalan pasar. C. Membentuk departemen. Beberapa departemen yang didirikan untuk menyokong roda pemerintahan adalah Jawatan Kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, penertiban, sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka, memisahkan lembaga yudikatif dengan eksekutif, Departemen Pekerjaan Umum, dan mendirikan Baitul Mal yang pada masa Umar mulai diterbitkannya mata uang, dan juga ditetapkannya tahun Hijriah dengan perhitungan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yatsrib sebagai tahun pertama Hijriah. Implementasi dakwah Umar dalam pemerintahan. 1. Ekspansi wilayah, perluasan wilayah Islam dengan strategi militer dan diplomasi yang matang. 2. Pembentukan Baitul Mal, mengelola keuangan negara secara adil untuk kesejahteraan umat. 3. Penataan administrasi, membangun sistem birokrasi terstruktur yang efisien dan transparan. 4. Pengembangan pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Dampak dakwah Umar bin Khattab. 1. Perkembangan Islam pesat, penyebaran ajaran Islam berlangsung cepat dan meluas di masa Umar. 2. Stabilitas politik dan sosial. Pemerintahan yang adil menciptakan ketenangan dan kepercayaan masyarakat. 3. Kesejahteraan umat meningkat. Pengelolaan sumber daya yang baik membawa kemakmuran bagi umat muslim. 4. Pengaruh berkelanjutan. Warisan kepemimpinan Umar masih dirasakan hingga zaman modern sebagai teladan. Kesimpulan. 1. Teladan dalam dakwah dan kepemimpinan. Umar bin Khattab menjadi contoh nyata penerapan dakwah yang efektif dan kepemimpinan yang bijaksana. 2. Relevansi untuk masa kini, substansi dan strategi dakwah Umar tetap relevan sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan zaman. 3. Pesan inspiratif, hakikat dakwah adalah menyebarkan kebaikan,
Mari kita contoh keteladanan Umar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga menjadi bahan referensi dalam memahami materi substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Disusun oleh Adis, SPD.